Komando Pasukan Khusus merupakan prajurit andalan dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Beragam cerita tentang anggota Kopassus dalam melaksanakan aksi-aksinya, salah satunya kehebatan intelijennya. Kopassus kerap mendapat misi-misi rahasia alias clandestine. Misi ini tak pernah diketahui musuh karena penyamaran tingkat tinggi. Kisah kali ini tentang penyamaran Kopassus yang sangat berbahaya. Ini dilakukan pada tahun 2003 silam. Saat itu seorang prajurit Kopassus, sebut saja Sersan Badri, mendapatkan tugas penyusupan ke lingkaran utama Gerakan Aceh Merdeka di Aceh. Dalam buku Kopassus untuk Indonesia, karangan Iwan Santosa dan Ea Natanegara, dituliskan nama Sersan Badri adalah nama samaran yang ditugaskan masuk ke lingkaran utama organisasi Gerakan Aceh Merdeka pada 2003. Awalnya Sersan Badri melakukan analisis adat istiadat masyarakat Aceh, kultur, budaya, dan sosial. Analisis itu untuk memperoleh gambaran lengkap situasi lapangan yang bakal dihadapinya kelak. Nyatanya Sersan Badri mendapatkan fakta bahwa sangat sulit untuk bisa masuk ke lingkup organisasi GAM. Namun atasan tetap meminta misi dilaksanakan apapun resikonya. Sersan Badri lantas menerapkan hasil orientasi lapangannya. Dia menyamar menjadi pedagang buah durian. Dagangannya saban kali dikirim dari Medan ke Lok Semawe. Lucunya suatu hari saat ia mengirim buah durian menuju Lok Semawe, Sersan Badri harus melewati pos penjagaan aparat keamanan Indonesia. Ia kemudian ditempeleng oleh aparat lantaran meminta jatah buah durian dari Sersan Badri. Pantas saja hal itu terjadi. Rupanya, karena operasi clandestine hanya diketahui segelintir orang di Indonesia yang tahu. Singkat cerita, Sersan Badri semakin terkenal sebagai pedagang durian sukses di Lok Semawe. GAM pun turut menyoroti kegiatan dagang Sersan Badri yang mungkin bisa mereka manfaatkan. Kemudian, GAM mengajak Badri bergabung. Sersan Badri bahkan mendapat tugas berat dari para petinggi GAM selama 3 bulan lamanya. Badri harus mengecoh patroli tempur TNI, melarikan anggota GAM ke Malaysia, dan masih banyak lagi. Hal yang paling luar biasa, ia malah pernah dipercayai oleh Panglima GAM untuk menyembunyikan istrinya dari kejaran TNI. Sersan Badri juga pernah ditembaki pasukan TNI yang notabene kawannya sendiri saat GAM dikepung. Saat Idul Fitri 2004, TNI mengeluarkan perintah untuk menangkap hidup atau mati 3 pentolan GAM, yakni Muzakir Manaf, Sofyan Daud, dan Said Sana. Sersan Badri memberikan informasi keberadaan tokoh penting GAM tersebut. Ia memberitahu kepada induk pasukan bahwa ketiganya berada di Cotgirek. Kemudian, tanggal dan jam penyerbuan ditetapkan. Korps Baret Merah dipilih untuk melakukan penyerbuan di rawa-rawa Cotgirek. Sayang dalam penyerbuan hanya Said Adnan dan ajudannya yang berhasil disambar peluru Kopassus. Sersan Badri juga berhasil mengorek sumber dana utama GAM. Sumber dana GAM rupanya dari perdagangan ganja kering yang berasal dari Aceh Timur dan Aceh Utara. Ganja tersebut dikirim melalui kapal kecil dari jalur laut ke Malaysia. Selain itu, GAM juga meraup uang dari perusahaan besar yang beroperasi di Aceh dan warga setempat. Mereka diwajibkan memberi dana perjuangan GAM mulai dari hewan ternak, sawah, dan kebun dikenakan pajak. Sampai berakhirnya pemberontakan GAM karena tsunami Aceh, penyamaran Kopassus Sersan Badri belum diketahui GAM. Identitas bahwa dia seorang anggota Kopassus tidak pernah terbongkar.